Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kemarin kita telah belajar mengenai sifat eksponen, yaitu tiga sifat ataupun 4 sifat eksponen. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar sisanya itu semuanya tentang 8 sifat eksponen. Nah teman-teman semuanya, silakan simak video ini dengan baik-baik karena video ini saya bikin sedetail mungkin dan semoga videonya tidak terlalu panjang sehingga teman-teman semuanya bisa menyimak video ini dengan baik. Kita lanjut aja ke layar monitor ya. Baik teman-teman, kita lanjutkan materinya ya. Kemarin kita udah bahas tuh mengenai 3 sifat eksponen, yaitu kalau misalkan perkalian maka ditambah, kalau pembagian maka dikurangi, kalau dipangkatin lagi kita kalikan. Nah sekarang kita lanjut dulu ke sifat yang keempat berarti ya. Sifat yang keempat, maaf. Ini aja nih. Sifat yang keempat yaitu kalau misalkan ada suatu bilangan di pangkatan 0, maka hasilnya bilangan tersebut adalah 1. Contoh, kalau ada 2 pangkat 0 sama dengan 1. Kalau ada negatif 3 pangkat 0 sama dengan 1. Kalau ada P pangkat 0 sama dengan 1. Kalau ada akar 5 pangkat 0 sama dengan 1 juga. Kalau ada 3 kali 5 kali 4, tapi semuanya ini nanti dipangkatin 0, hasilnya 1. Paham ya? Jadi pokoknya setiap bilangan, setiap angka pangkat 0 ataupun itu variabel, hasilnya tetap sama dengan 1. Paham lah? Lanjut nomor 5. Sifat nomor 5 adalah kalau misalkan ada A atau ada suatu bilangan dipangkatin 1 nih, hasilnya adalah bilangan tersebut. Sebagai contoh, 2 pangkat 1 sama dengan 2. Ada P pangkat 1 sama dengan P ini variabel, maksudnya P itu variabel ya, huruf. Atau misalkan akar 3 pangkat 1 sama dengan akar 3. Atau misalkan ada 1,234 dan seterusnya, pangkat 1 sama dengan hasilnya ya bilangan tersebut ya. Seterusnya. Nah ini sebagai konsep dasar ya. Sebenarnya ini harusnya sifat pertama dan kedua, cuman kemarin biar kalian mengerti dan aku juga ngejelasinnya gampang, jadi mulai dari yang kemarin yang 3 sifat dulu itu. Kita lanjut ke nomor 6. Sifatnya adalah kalau ini penurunan dari 3 sifat yang di pertemuan lalu. Ada suatu bilangan dikalikan, tapi dipangkatin yang sama. Maka hasilnya adalah ini pangkat berapa kira-kira? Kalau nggak ditulis pangkat 1 ya. Berarti A 1 kali N, 1 N-nya kali sini ya, kali. Berarti pangkat N kali B-nya pangkat berapa nih? Kalau nggak ditulis, kalau nggak ada pangkatnya berarti pangkat 1 ya. B kali N, BN ya. Sebagai contoh, kayak gini contohnya. 2 dikali 3 dipangkatin 2. Ini hasilnya sama aja dengan 2. Karena di sini gak ada pangkat 2 dikali 3 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 2 4 dikali 9 atau 36. Kalau kita mau cara biasa tinggal kayak gini ya. 2 kali 3, 6. 6 pangkat, ini kan 6 nih. Yang dalam kurung kan 6, pangkatin 2. 6 pangkat 2, ya 36. Sama ya. Sebagai contoh lagi. Misalkan ada 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2 nih. Dipangkatin lagi 2.
Ini sama aja dengan tulis dulu 2. Pangkat yang 2 ini punya pangkat berapa? Pangkat 2 dong. Nah, 2-nya kalikan dengan 2 pangkat yang di luar. Jadi 2 kali 2, 4 dikali 3-nya pangkat berapa nih? Pangkat 2. 2 kali 2, 4. Sama dengan 2 pangkat 4, 16 ya. Dikali 3 pangkat 4, 3 pangkat 2, 9 kali 2, 27, 27 kali 3, 81. Nah, kita kaliin aja ya. Kan 16 kali 81. Biasa perkalian normal ya, 16, 8 kali 6, 48, 8 kali 1, 8, 8 tambah 4, 12, tambah 6, 9, 2, 1. Sama dengan 1296. Atau kalau mau cara yang lain nggak pakai sifat nih, tinggal 2 kali 2, 4. 3 kali 3, 9. Kuadrat gitu kan. 4 kali 9, 36. 36 kali 2, 36 kali 36, sama ya 1296. Oke, gampang ya. Kita lanjut ke nomor 6. Nomor 7, mohon maaf, nomor 7. Nomor 7 ini sebaliknya. Jadi kalau misalkan ada A dibagi B, dipangkatin lagi M. M ya, tadi kan N, sekarang M. Jadi hasilnya adalah A pangkat M dibagi dengan B pangkat M. Contoh. Kita contohnya coba pakai variabel ya, variabel. Jadi kalau ada P pangkat 2 dibagi Q pangkat 4 dipangkatin lagi 3 nih. Sama dengan, ya berarti P 2 kali 3, 6 ya. Q-nya 4 kali 3. Berapa? 12. Kalau mau pakai angka boleh, kita pakai angka ya. Kita pakai angka. Contohnya ada 4 pangkat 2 dibagi 2 pangkat 2 dipangkatin lagi 2. Nah, kurang lebih kan kayak gini ya. Ini bertindak sebagai A, ini sebagai B, pangkat ini sebagai M. Jadi hasilnya 4 dulu tulis, 2-nya kaliin ke sini nih. 2 kali 2, 4. Dibagi 2 dulu tulis, 2 kali 2, 4. 64 kali 4. Berapa tuh? 64 kali 4 pangkat 3 kan? 4 pangkat 2, 16. 4 pangkat 3, 64. 4 pangkat 4 kalikan 4 nih. 60 kali 4. Nah, bingung banget ya. 4 kali 4, 16. 4 kali 4, 256. Jadi hasilnya adalah 256 dibagi 16. Berapa hasilnya kira-kira? 256 dibagi 16. Ya udah kotret lagi. 256 dibagi 16. 25 bagi 16, 16 ya. 16 bagi 16, 16. Oh salah, ini 1 ya. Mohon maaf salah. 1 kali 16, 16. Ulangi ya. 25 kurangi 16, 96. 96 bagi 16. Berapa tuh? 16 ya. 6 ya. Jadi 6 kali 16, 96. Hasilnya adalah 16. Kalau mau cara yang lebih ringan atau nggak pakai sifat ya, kadang-kadang pakai sifat tuh kadang mempersulit, kadang bikin gampang. Jadi kita harus pinter-pinter. Kalau mau nggak pakai sifat nih, 4 pangkat 2 berapa? 16. 2 pangkat 2, 4. Pangkatin 2. Simpel kan? 16 bagi 4, 4. 4 pangkat 2, 16. Sama dong. Nah, ini sifat nomor 7. Satu lagi sifat nomor 8 ya.
bawah. Sifat nomor 8. Sifat nomor 8 ini jelek banget. Sifat nomor 8 gini ya, sifat nomor 8 itu jadi kalau misalkan ada A pangkat negatif 1 itu sama aja dengan 1 per A. Ini kita sebut pangkat negatif. Contoh ya, contoh. Jadi kalau ada A pangkat negatif 3, ini caranya paling gampang ini dulu nih. A pangkat negatif 3, berarti kita bikin dulu per. Per ini adalah seperti jembatan ya, seperti jembatan. A ini berada di atas jembatan atau di bawah jembatan? Ini di atas jembatan ya. Jadi kalau ini mau pindah ke bawah, ini harusnya kan kalau A ini adalah A per 1 gitu ya. Nah gitu kan, kalau pembagian tuh. Jadi kalau A pengen pindah ke bawah, jadi A, nanti pangkatnya berubah, jadi 3. Bingung? Oke, kita pakai angka dulu deh. 2 pangkat negatif 2. Ini sama aja dengan per dulu tulis. 2-nya pengen pindah ke bawah nih, pengen jadi pangkat positif. Ini kan pangkatnya negatif ya, negatif 2. Kalau dia mau berubah positif, pindahin dulu 2-nya ke bawah. Pangkatnya tadinya berapa nih? Negatif 2, pindah ke bawah, kalau namanya tuh nyebrang ya, biasanya pakai nyebrang nih, nyebrang per maksudnya gitu. 2 ini kan negatif, kalau pindah ke bawah jadinya berapa? Positif 2. Oke, positif 2. Nah 2 ini punya per nggak? Sebenarnya punya sih per 1 gitu kan, cuma satunya pindah ke atas. Kayak gitu ya, jadi tuker. Contoh biar gak bingung. 1 dibagi 3 pangkat negatif 3. Rubahlah soal ini menjadi bentuk positif. Gimana coba kira-kira? 3 ini kan di bawah. Betul kan, di bawah per. Kita pengen jadi pangkat positif nih, berarti dia harus nyebrang dong ke atas. Jadinya 3 pangkat 3. Satunya kemana ya? Ke bawah. Gitu. Jadi hasilnya berapa nih? 3 pangkat 3 sama dengan 9. Bingung. Contoh lagi. Ada misalkan P pangkat 2, pangkat negatif 2, Q pangkat 3. Rubahlah ke dalam bentuk positif pangkatnya. Yang di atas yang positif yang mana? Yang Q pangkat 3 ya, tulis dulu Q pangkat 3 karena dia positif. P pangkat min 2 itu kan harus dirubah tuh. Dirubahnya kan harusnya kayak gini nih. Harusnya di sini 1 per P pangkat 2 gitu ya. Bener nggak? P-nya nyebrang nih ke bawah jadinya per. Ini tuh kalau nggak ada operasi apapun, nggak ada tambah, kurang, kali, berarti dianggap kali ini tuh. Nah sama dengan berapa nih? Q pangkat 3, karena Q pangkat 3 kali 1 Q pangkat 3 dibagi P pangkat 2. Masih bingung juga? Oke, contoh terakhir. A pangkat 2, B pangkat negatif 3, C pangkat 2. Bingung. A pangkat, jangan A. D pangkat negatif 2, E-nya jangan E. F ya. Biar nggak ketukar sama C. F-nya pangkat 4 nih. Rubah dalam bentuk positif. Yang di atas dulu deh, yang positif yang mana? A pangkat 2 kan, tulis A pangkat 2. Udah, tenang dulu ya, A pangkat 2. Di bawah yang positif yang mana? F pangkat 4, tulis F pangkat 4. Agar B dan C, oh ini C pangkat 2 juga ya, dia positif nih, C pangkat 2 positif. Berarti yang di atas sisanya yang mana? Yang B pangkat min 3 ya, karena ada negatif nih. Dan dia juga negatif D-nya. Kita tukar. B pangkat min 3 pengen positif, pindah ke bawah, jadi di sini B pangkat 3. D pangkat negatif 2, dia pengen positif nih, seberangin dong ke atas. Maka di sini D pangkat negatif
2. Nah, paham ya? Seperti itu. Terakhir banget nih, kita sifat nomor 9. Sifat nomor 9 ini adalah kalau misalkan ada suatu bilangan A gitu ya, suatu bilangan berpangkat M per N. Nah, ini jadi kalau ini ada pangkat negatif, ini pangkatnya pecahan. Menjadi A pangkat M akar N, kayak gitu ya. Coba dulu deh. Ini berarti pangkat pecahan. Pangkat pecahan, bro. Nah, kita contoh dulu nih. Contoh dulu biar gampang. Contoh, ada 2 pangkat 3 per 2. Hasilnya berapa nih, gitu kan? Atau jangan 3 per 2 deh. Ada 2 pangkat 4 per 2. Nah, kayak gitu ya. Maka 2 yang ini maksudnya pindah ke sini pangkat 4. Nah, pernya kita ganti sama akar. Per gitu kan, per 2-nya di sini. Ulangi ya. Ada 2 pangkat 4 per 2. Maka sama dengan 2 yang basis ini pindahin dulu ke sini, 4-nya taruh di sini, dipangkatin ya. Jadi 2 pangkat 4 pernya diganti sama akar 2. Sama dengan 2 pangkat 4, 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. 8 kali 2, 16. 2 ini taruh di sini 2. Katanya 2 ya. 16, akar 16, 4. Paham ya? Nanti masalah akar ini hanya sekilas aja. Nanti kita bahas di bab selanjutnya ya, di materi selanjutnya tentang akar. Nah, kurang lebih ini total tentang sifat eksponen. Kalau ada kurang paham silahkan di komentar ya. Kalau ada kesalahan tulisan atau cara menyampaikan juga silahkan di komentar juga. Jangan lupa untuk di like, subscribe, dan komen. Dan jika video ini bermanfaat silahkan share ke teman-teman kalian ya, agar kita semua bisa mendapatkan pengetahuan yang lebih baik lagi. Terima kasih. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.